Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Psikologi Abnormal. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Depresi pada masa kanak-kanak. Adapun anggota dari kelompok 10 ini ialah yang pertama ada Muhammad Fadilah Furqon dengan saya sendiri. Yang kedua ada Fitri Syahdani Ningsi. Yang ketiga ada Melca Hertigafta, yang keempat ada Rinaldi Syaputra, dan yang kelima ada Zalfa Alia Mirza Perangin-Angin. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja ya, kita masuk ke penjelasannya yang akan dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya. Baik, saya Fitri Syadani Ningsi akan menjelaskan mengenai depresi pada anak. Nah, depresi pada anak ini suatu kondisi medis berupa perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental seseorang. Namun, kondisi depresi ini bisa bereaksi normal sementara terhadap peristiwa-peristiwa hidup seperti kehilangan orang yang dicintain, dalam kaitannya itu dengan gangguan kejiwaannya seperti gangguan depresi mayor dan distimia. Baik, selanjutnya ada gejala-gejala yang terjadi saat anak mengalami depresi, yaitu mudah marah, perasaan sedih dan putus asa, menarik diri, kehilangan minat dan ketertarikan pada aktivitas yang disukai, nafsu makan bisa meningkat atau bahkan menurun, perubahan pola tidur yang bisa sulit tidur atau berlebihan, terus ada sulit dalam berkonsentrasi, mudah lelah, perasaan mudah bersalah dan tidak berharga. Lalu keluhan fisik seperti sakit kepala atau sakit perut. Gejala tersebut belum tentu sama yang dialami anak lainnya, karena setiap anak dapat mengalami gejala yang berbeda. Oke, saya Zalfa akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab depresi pada anak. Jadi, depresi merupakan suatu gangguan suasana hati berupa kesedihan yang tidak biasanya dan bertahan lama. Depresi dapat dialami oleh semua orang. Dan depresi ini bisa disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama ada faktor biologi, yang kedua ada faktor psikologi, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Untuk yang pertama adalah faktor biologi. Jadi menurut faktor biologi, depresi ini berkaitan dengan menurunnya tingkat serotonin neurotransmitter yang ada di otak. Selain itu, anak-anak maupun remaja dengan orang tua yang mengidap depresi 4 kali lebih beresiko mengidap depresi juga. Maka dapat dikatakan bahwa depresi juga disebabkan oleh faktor genetik. Nah, kemudian faktor yang kedua ada faktor psikologi. Umumnya anak-anak yang mengidap Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD berisiko tinggi mengalami depresi. Karena mengapa demikian? Karena adanya persepsi orang-orang di sekitarnya mengenai anak tersebut. Biasanya anak ADHD dicap nakal, bodoh, kerap dikucilkan oleh teman sebayanya dan sulit untuk menangkap pelajaran. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan dia cenderung mengalami depresi. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Jadi, tentunya lingkungan sangat berpengaruh terhadap kepribadian individu. Depresi bisa jadi sebagai reaksi terhadap tekanan lingkungan termasuk trauma verbal, fisik atau kekerasan seksual, kematian orang yang dicintai, masalah sekolah, korban penganiayaan atau bully. Selain itu, prestasi akademik yang buruk, konflik orang tua, bahkan kemiskinan dapat menjadi faktor risiko munculnya depresi pada anak. Baiklah, saya Rinaldi dan di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari depresi. Nah, jenis depresi yang pertama itu depresi mayor. Nah, nama lain dari depresi mayor ini yaitu unipolar. Nah, unipolar tersendiri ini adalah depresi yang membuat penderitanya merasa sedih dan putus asa sepanjang waktu, di mana orang itu akan menjadi tertekan dan kehilangan minat untuk beraktivitas. Nah, penderita unipolar biasanya akan merasakan depresi mendalam yang membuat penderitanya merasa berada di titik terendahnya dalam hidup. Nah, tak heran juga kalau penderita unipolar ini akan merasa sedih terus-menerus dia akan merasa sedih. Banyak ngelamun dan seperti tak berdaya, lemas dan sebagainya. Nah, sebab semangat yang ada dalam dirinya itu udah hilang. Nah, hal ini tentu juga akan mempengaruhi kualitas hidup penderitanya secara keseluruhan. Nah, akibatnya
produktivitas dan kualitas hidup orang tersebut menjadi kurang. Jenis depresi unipolar ini bisa menimpa siapa saja. Nah, jenis yang kedua itu adalah depresi mania. Dalam kata lain yaitu bipolar. Nah, bipolar ini adalah suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati, gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, serta kemampuan untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Lalu selanjutnya itu ada cara mengatasi depresi berat pada anak nih. Nah, penanganan depresi pada anak akan sedikit berbeda nih dengan orang dewasa. Nah, kenapa? Pasalnya tidak semua anak dapat mengungkapkan perasaannya dengan baik, sehingga perlu pendekatan khusus untuk membuatnya terbuka kepada orang tuanya maupun terapis. Nah, berikutnya ada 6 cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi depresi pada anak. Yang pertama itu memberi dukungan dengan penuh kasih sayang kepada anak atas hal-hal positif yang dilakukan anak, seperti memujinya, memberikan semangat penuh, dan memberikan perhatian lebih kepada sang anak. Nah, yang kedua itu mengajarkan anak kemampuan sosial dan emosional yang baik. Nah, supaya apa? Agar sang anak bisa menyesuaikan diri dengan baik dan terbiasa untuk tidak melakukan sesuatu dengan semena-mena dan bisa mengontrol emosi-emosinya. Nah, yang ketiga itu ada membangun hubungan positif dengan orang tua maupun orang-orang terdekatnya nih. Nah, seperti tidak bertindak kasar pada anak, menguturkan kata-kata yang positif pastinya, dan membuat si anak merasa nyaman mungkin terhadap keluarganya maupun orang-orang di dekatnya. Nah, yang keempat itu meluangkan waktu dengan anak sehingga anak bisa melupakan sesaat atas apa yang membuat ia depresi, dan orang tua melakukan aktivitas yang membuat anak semakin terhibur sehingga lupa yang namanya stres atau depresi itu. Nah, yang kelima itu memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti memfasilitasi kebutuhan anak yang bisa membuat kebahagiaan anak terus meningkat, membuat dia hiburan, atau bisa jadi membuat dia terasa sampai bisa menjadi anak yang paling dihargai. Nah, yang keenam itu memastikan lingkungan sekolahnya nih yang mendukung untuk terhindar dari faktor-faktor anak-anak lain yang bisa menjadikannya stres atau depresi. Nah, seperti mengetahui adanya akreditasi dan identitas sekolah tersebut. Nah, sebelumnya kita harus tahu sekolahnya itu gimana, identitasnya baik atau tidak, prestasinya baik atau buruk. Nah, agar terhindar nih dari hal yang tidak diinginkan pada anak-anak, seperti kayak pembulian, kekerasan pada teman-temannya juga, atau guru-guru yang terkadang tidak melakukan hal baik terhadap anak muridnya sendiri. Baiklah, di sini kami memiliki sebuah kasus, yaitu kasus depresi pada anak-anak. Sebut saja namanya NN. NN adalah seorang anak laki-laki yang berumur 6 tahun dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. NN dan adiknya lahir tanpa diketahui siapa ayahnya. NN tinggal di daerah kumuh dengan kondisi ekonomi di bawah rata-rata. Ibu NN bekerja sebagai pengamen sekaligus wanita tunasusila, sehingga seringkali tidak dapat bertemu dengan NN maupun adik NN. NN dititipkan dan dirawat oleh kakeknya. Dari kakek ini, NN sering mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik dan psikis tanpa alasan yang jelas. Bahkan, tindak kekerasan sering dialami oleh NN meskipun NN tidak melakukan suatu kesalahan. Kekerasan yang dialami oleh NN antara lain dibentak, dimaki sambil dipukul dengan atau tanpa menggunakan kayu, ditendang, dibenturkan ke dinding sampai diinjak-injak. Tindakan kekerasan tersebut terus diulang setiap hari pada waktu tertentu oleh kakek NN. Seakan seperti sudah dijadwalkan, perlakuan kekerasan tersebut dilakukan pula kepada adik NN, bahkan ibu NN pun seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap NN dan adiknya. Pelakuan kekerasan yang dialami oleh NN dan adiknya agar mendapatkan uang serta simpati dari orang lain. Cara-cara yang dilakukan adalah membawa NN ke jalanan dalam kondisi penuh luka untuk meminta-minta atau mencari sumbangan dengan alasan memerlukan uang untuk membawa NN berobat. Setelah beberapa waktu, adik NN meninggal karena menderita tulang punggung patah, dan NN ditemukan oleh pihak berwenang kemudian diserahkan ke panti asuhan
bagian trauma center. Nah, dari kasus ini, adapun solusinya adalah subjek disarankan untuk tetap berada di trauma center dalam perkembangan sampai mampu untuk mandiri dan mengendalikan ledakan emosinya. Di samping itu, pihak trauma center disarankan tetap untuk menjalankan komitmen menghindarkan pertemuan antara ibu dengan subjek untuk melindungi subjek dari bujukan ibu untuk kembali ke rumahnya. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.